Oke, silakan Kak yang memimpin hari ini. Izin Kak Ferry. Silakan Kak Indra Doni ya. Monggo Iya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kak Ferry selaku fasilitator. Yang saya hormati teman-teman PKG PJOK. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di Gimit malam ini yang tentunya untuk menyelesaikan tiap-tiap modul yang harus kita kerjakan selama kurang lebih 3 bulan. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya hingga di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan beberapa susunan kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu doa, yang ketiga penyampaian materi ataupun acara inti, dan yang keempat penutup. Baik, sebelum memulai pada Gimit pada malam ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua atau kegiatan yang kedua yaitu doa yang akan dipimpin oleh Kak Andi. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sudah Kak Andi ya? Bentar aja. Oke. Baik, terima kasih Kak Andi atas memimpin doanya. Semoga pada malam hari ini kita diberi kemudahan di dalam melaksanakan Gimit ini. Baik, meningkat acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh kakak fasilitator kita Kak Ferry. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat sehat. Alhamdulillah malam ini kita ketemu kembali. Setelah hari apa kemarin ya, 2 hari yang lalu ya, kita dipertemukan melalui tatap maya ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak sekalian, senang sekali bisa bertemu kembali walaupun hanya lewat tatap maya ya. Insya Allah kita tidak lama lagi akan bertemu melalui kegiatan tatap muka. Insya Allah di pertengahan bulan Oktober. Jadwal sudah pernah saya share di grup, jadi bisa kakak-kakak sekalian lihat, ya bisa dipahami dan bisa menyesuaikan untuk agenda kakak sekalian dengan agenda kita ini. Jadi di
diharapkan agenda kita tidak ataupun berbarengan, bisa berbarengan beriringan tetapi tidak sampai mengganggu kegiatan yang lain. Harapan seperti itu. Untuk jimit kita malam hari ini, kita masuk ke jimit yang kelima ya. Tapi untuk materi masih sama, kita refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, materi kita yaitu modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK Tatap Maya 3, kuatkan pemahaman 2. Materi ini menyambung materi kita yang lalu seperti ada framework. Nah, ini masih lanjutan yang lalu. Kita malam hari ini Tatap Maya 1 JP ya, 1 jam pelajaran seperti biasa untuk kesepakatan kelas. Jadi menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Adapun tujuan dari kegiatan kita malam hari ini dalam materi modul 1.1, yang pertama tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Lalu capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Lalu tujuan capaian pembelajaran khusus dalam modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu: 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid atau SCL, Student Center Learning. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi saya yakin dari beberapa kita minggu ini kita jimit, lalu kakak sekalian mengerjakan beberapa pertanyaan, menjawab pertanyaan yang ada di LMS tentang refleksi dan lain-lain. Saya rasa kakak-kakak udah mampu ya menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agenda kita malam hari ini yaitu analisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis. Jadi nanti kakak-kakak sekalian, saya beri kesempatan ataupun ruang pada link Jamboard, nanti saya kirim ke
kolom komentar atau kolom chat. Nanti di situ ada beberapa pertanyaan yang nanti kakak sekalian jawab, lalu kita diskusikan, kita analisis. Jadi nanti masing-masing rekan merefleksikan tulisan rekan lainnya dan sama-sama menganalisis. Dan di sini kita belajar untuk dapat menerima masukan dan arahan ataupun ide-ide dari rekan-rekan kita semua yang ada di kelas 2 ini. Analisis tulisan refleksi. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis? Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Nah, pertanyaan kedua, lalu yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Lalu yang terakhir, pertanyaan nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Dan siapa yang bisa membantu saya? Itu dari 6 pertanyaan ini nanti ada beberapa yang kakak-kakak bisa jawab ya. Jadi link sticky notes atau Jamboard saya kirim ke kolom chat. Kakak-kakak sekalian bisa membukanya nanti. Ya, mari berbagi refleksi. Oke. Ya, silakan kakak-kakak sekalian buka kolom chat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Itu ada 3 ya. Ada 3 pertanyaan. Silakan kakak-kakak sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Silakan Kak.
Bisa kirim ke WA nggak Pak? Atau grup untuk linknya? Silakan cek di grup WA. Kalau dari kolom chat ini susah, bisa buka di grup WA-nya.
Baik kakak-kakak, sambil menunggu rekan-rekan yang lain mengerjakan Jambot di pertanyaan kedua dan ketiga, kita bahas dulu untuk yang pertanyaan pertama ya. Jadi ini terlihat sudah ada 9 orang yang menjawab. Itu ada Kak Andi, Kak Dwi Putut, Kak Geri, Kak Osa. Ini lanjutan punya Kak Geri atau kopi? Oh ini kopiannya ya. Lalu ada Kak Nanda, Kak Indra Doni, Kak Krisna, dan Pak Ganjar. Oke, kita mulai dari Kak Dwi Putut. Tolong bacakan punya Kak Andi. Nanti Kak Andi sebaliknya baca punya Kak Dwi Putut. Silakan Kak Dwi Putut. Dari Andi, jawabannya setelah mengerjakan modul saya refleksi. Sudah. Setelah mengerjakan modul saya melakukan refleksi. Baik, dari pertanyaan yang pertama adalah bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis reaksi, apa yang saya tulis. Oke, silakan Kak Andi untuk membacakan jawaban dari Kak Dwi Putut. Baik, di sini jawaban dari jawabannya menilai materi yang sudah diberikan apakah ada kekurangannya, dilakukan setelah pembelajaran, dan yang ditulis adalah evaluasi pembelajaran. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kak Andi. Kita lanjut Kak Osa. Mohon baca hasil jawaban dari Kak Geri. Begitupun sebaliknya nanti. Oke, Pak. Jawaban dari Kak Geri, setelah mengikuti Zoom Live dan mengerjakan modul, saya mencoba mengerjakan refleksi. Jadi mengerjakan atau menulis refleksinya setelah mengerjakan modul baru saya mencoba mengerjakan refleksi. Oke. Lanjut Kak Geri. Orang kan jelas Pak. Silakan Kak Geri membacakan punya Kak Osa. Kita menjawab biasa refleksikan setiap atau pelajaran materi dan konsep. Kak Geri agak jauhan dari Kak Nanda. Touring itu. Jawaban Kak Osa, jadi biasanya refleksi ditulis setelah menyelesaikan setiap modul atau setelah menyelesaikan satu sesi pembelajaran. Jadi yang dicatat materi dan konsepnya apa saja yang ditulis. Oke. Lanjut Kak Nanda. Silakan membacakan punya jawaban Kak Indra Doni. Begitupun sebaliknya nanti.
Silakan Kak Nanda. Kak Nanda ada? Atau Kak Indra Doni dulu, bacakan punya Kak Nanda. Silakan Kak Indra Doni. Baik Kak, di sini saya akan membacakan jawaban dari Kak Nanda, yaitu setelah saya mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.3, saya jadi tahu titik kekurangan pribadi saya sendiri. Pak. Oke. Bisa sekalian bacakan punya Kak Indra Doni. Ini Kak Nanda gangguan kayaknya ini. Ya, baik Kak. Setelah jawaban dari Kak Indra Doni, yaitu setelah setiap sesi atau modul pembelajaran selesai. Oh iya, jadi kapan biasanya saya menulis pesan, menulis refleksi setelah setiap sesi atau modul pembelajaran selesai. Oke. Pak Ganjar ada Pak Ganjar? Pak Ganjar? Maaf Kak, sinyalnya agak goyang dikit. Oke, ya silakan. Kak Nanda tolong bacakan jawaban dari Kak Krisna Dinata. Silakan Kak Nanda. Mic-nya Kak Nanda. Mic-nya. Siap Pak, lupa. Ya, silakan. Ulangi. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Kak Krisna Dinata. Jawabannya, melakukan refleksi setelah materi, membaca modul pembelajaran, sehingga mengetahui inti dan tujuannya. Itu jawaban dari Kak Krisna Dinata, Pak. Itu jawabannya, Kak. Oke, terima kasih Kak Geri, Kak Nanda. Siapa? Silakan Kak Krisna membacakan. Tadi punya Kak Nanda udah dibacakan ya? Berarti Kak punya Pak Ganjar. Kak Krisna silakan. Oke, saya akan membacakan tempat Pak Ganjar. Tulis saja materi yang sudah saya baca di modul 1.1, 1.3, baik yang sudah saya pahami atau belum saya pahami. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Kak Krisna. Jawaban siapa ini yang belum dibacakan ya? Sudah semua ya di pertanyaan yang pertama ini ya? Ya, jadi dari pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Jadi bagaimana saya menulis selama mengikutinya? Lalu kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis? Ya, jadi bisa dipahami pertanyaannya. Jadi ada 3 pertanyaan di sini. Baik, masuk ke slide yang kedua.
Ini ada beberapa yang sudah menjawab. Kalau di slide pertama tadi, melihat dari jawaban kakak sekalian, saya nilai sudah memahami ya dari apa-apa yang ditanyakan. Mungkin ada satu atau beberapa pertanyaan yang dari rekan yang belum terjawab, kayak pertanyaan yang terakhir apa saja yang dicatat, apa yang direfleksi, itu mungkin ada beberapa, tapi saya yakin kakak sekalian memahami apa yang ditanyakan itu tadi. Terlihat juga tadi ada yang menulis kelemahan dan kelebihan, ya itu yang dimaksud dari kegiatan refleksi kita. Baik, masuk ke pertanyaan yang kedua. Silakan untuk Kak Indra Doni membacakan hasil jawaban dari pertanyaan yang ada di slide kedua, yaitu bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi dan apa yang muncul di pikiran saya setiap kali harus memulai menulis refleksi. Sini ada 4 orang yang sudah menjawab. Yang lain diharapkan untuk segera menjawabnya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Silakan Kak Indra Doni membacakan hasil jawaban dari Kak Osa. Oke, Silakan, baik Kak. Kak. Di sini saya akan membacakan jawaban dari Kak Osa. Jawabannya itu terdorong untuk mengekspresikan diri, tetapi juga mungkin merasa sulit untuk memulai. Muncul pertanyaan apa, bagaimana, ya Pak? Kepotong ya Kak Osa. Sebenarnya kalau kita jawab dari Jambot ini nggak bisa panjang ya Pak ya? Ya, jadi di Jamboard ini memang kata-katanya hurufnya terbatas. Jadi jawabannya bisa kita buat dua sticky note. Oh gitu. Tulis aja namanya Kak Nanda lagi gitu kan, jawabannya diteruskan seperti itu. Nggak apa-apa. Siap. Makanya tadi yang waktu slide pertama mau nerusin kan itu ada 3 poin. Tapi mau ngetik lagi nggak bisa, terbatas. Iya. Jadi untuk aplikasi Jamboard ini huruf terbatas. Nah, jadi untuk mensiasatinya kita membuat sambungan. Jadi sticky notes-nya ini bisa kita sambung lagi, tinggal tambahkan namanya saja. Umpamanya Nanda 1, ini Nanda 2, atau Nanda lagi nggak apa-apa. Yang penting ada terusannya di jawabannya. Gitu ya. Siapa? Oke, dari tadi Kak Indra Doni tadi ya. Bacakan punya Kak Osa ya. Nah, Oke, silakan Kak Osa untuk membacakan hasil jawaban dari Kak Indra Doni. Jawaban dari Kak Indra Doni, jawabannya antusias, refleksi membawa semangat karena memberikan ruang untuk merenung. Sudah Kak saya. Oke, jadi jawaban dari Kak Indra Doni tadi, antusias, refleksi membawa ketenangan karena memberikan ruang untuk merenung dan memahami diri sendiri. Oke. Kak Dwi Putut, mohon bantuannya untuk membacakan jawaban dari Kak Febri Hartoyo. Silakan Kak Dwi.
Halo Kak Dwi, Ya, silakan Kak Dwi. saya akan membacakan jawaban dari Kak Febri Hartoyo. Jawabannya ialah semangat dan antusias. Pikiran saya setiap akan memulai refleksi, saya akan memulai dengan pertanyaan apa kekurangannya dan kelebihannya. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dwi Putut. Sekarang sebaliknya dari Kak Febri Hartoyo membacakan hasil dari jawaban Kak Dwi. Monggo Kak Febri. Baik, saya mau membacakan punya Kak Dwi Putut. Nontoy paling nah podo nih. Jawabannya semangat dan antusias. Pikiran saya setiap akan melakukan refleksi, saya akan memulai dengan pertanyaan apa kekurangannya, lalu mencari solusinya. Itu Kak, mirip. Oke, terima kasih. Ini kayaknya kembar siam ini. Nonton kayak nih Pak Iku Bang. Oke, nggak apa-apa. Lanjut Kak Nanda ini. Ini Kak Nanda jawabannya yang bacakan siapa ini? Kak Nanda sendiri nggak apa-apa ya? Siapa? Silakan Kak Nanda. Kalau dari saya sendiri sih Pak, perasaannya senang karena dalam kegiatan refleksi saya tahu kekurangan pribadi saya saat melakukan pembelajaran modul tersebut. Itu aja sih Pak dari saya. Oke, terima kasih Kak Nanda. Oke. Untuk di jawaban slide bagaimana perasaan saya saat menulis refleksi dan apa yang muncul setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Dari jawaban kakak-kakak sekalian, ini sudah sangat mewakili ya. Jadi memang menulis refleksi itu harus dibarengi dengan ada tadi terdorong untuk mengekspresikan diri, ada yang semangat, antusias. Nah, kita sebagai guru-guru muda harus punya semangat, antusias demi siapa? Demi anak didik kita semua. Jadi kalau kita guru olahraga yang setiap harinya atau setiap jam pelajarannya ditunggu-tunggu oleh anak-anak, kalau kitanya lemes, kitanya nggak semangat, kayaknya kok kasihan gitu ya anak-anak kita ya. Jadi dengan demikian, pada saat kita melaksanakan refleksi atau menulis refleksi ini, salah satu yang menjadi yang kita pikirkan adalah bagaimana siswa-siswa kita ini bisa terus punya semangat yang sama atau bahkan bisa terus menanamkan semangat dan antusiasme dalam setiap proses kegiatan pembelajaran. Kita meyakini bahwa hari panasnya seperti apa, kalau yang namanya pelajaran PJOK pasti ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Begitu nggak kira-kira kakak-kakak sekalian? Cocok. Iya. Masuk. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ataupun yang terakhir. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ya, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa yang bisa membantu saya? Oke. Kita mulai Kak Febri. Kak Febri, silahkan membacakan hasil refleksi dari
hasil jawaban dari Kak Nanda di pertanyaan yang ketiga ini. Silakan Kak Febri. Baik, jawaban punya Kak Nanda. Untuk pertanyaan apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa yang bisa membantu saya? Jawabannya, melakukan umpan balik kepada siswa, membagi kelompok untuk berdiskusi dalam kegiatan. Kemungkinan ini kawan sejawat ya, yang membantu ini kawan sejawat dan fasilitator. Itu Kak. Iya. Oke. Ya. Bagus. Lanjut Kak Nanda untuk membacakan jawaban dari Kak Febri. Silakan Kak Nanda. Siap Pak. Kalau untuk jawaban dari Pak Febri Hartoyo, saya melakukan dengan terus-menerus mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang saya refleksikan. Itu sih jawaban dari Pak Febri, Pak. Oke. Lanjut Kak Indra Doni. Silakan membacakan hasil jawaban dari Kak Osa. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan jawaban dari Kak Osa, yaitu berlatih menulis refleksi, mendapatkan umpan balik, dan terlibat dalam diskusi. Terus siapa yang bisa membantu saya, yaitu fasilitator, sejawat, dan tim pendidik sekolah. Oke. Ya, sangat lengkap sekali ya. Bagus jawaban Kak Osa. Kak Osa bisa membantu membacakan jawaban dari Kak Indra untuk pertanyaan terakhir ini. Silakan. Baik, Kak. Jawaban dari Kak Indra Doni, umpan balik secara langsung dari siswa dan yang bisa membantu guru, yang membantu adalah guru senior, rekan sejawat, fasilitator PJOK. Itu Pak jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Osa. Terakhir jawaban dari Kak Dwi Putut. Nah, yang lain yang belum menjawab dari sesi ini, dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga, jadi diharapkan bisa mengisi setelah sesi ini bisa diusahakan sekarang. Untuk jawaban Kak Dwi Putut, saya baca nggak apa-apa ya Kak Dwi? Oke, nggak apa-apa. Jawaban melakukannya dengan terus-menerus, mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang saya refleksi. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang bisa membantu saya? Bantuan dari teman sejawat. Oke. Mengapa kita memerlukan teman sejawat? Nah, pada saat proses refleksi seperti ini, kita sangat membutuhkan rekan sejawat. Karena rekan sejawat bisa tahu, bisa lebih akurat tentang apa-apa yang sudah kita lakukan, yang perlu ditingkatkan, ataupun yang sekiranya kurang efektif dan perlu perbaikan ke depannya. Kalau kita menilai diri sendiri bisa, tetapi mungkin tidak seakurat dari orang lain yang menilai kita, kan seperti itu ya Kakak ya. Jadi di sini diperlukan bantuan dari rekan sejawat kita. Siapa rekan sejawat kita? Guru PJOK yang ada di sekolah kita, itu yang paling pas kalau di sekolah. Ataupun tim pengembang kurikulum bisa. Ataupun pada saat proses kegiatan seperti ini, ada fasilitator bisa, ataupun rekan-rekan sesama
di kelas 2 ataupun sesama kegiatan diseminasi PJOK. Baik kakak-kakak, kita kembali ke Itu dia akun chat Anang Hidayat. Oh iya. Jawab. Oh iya, mohon maaf, ada Kak Anang ya. Iya, Pak. Baik, Kak Anang. Kak Anang mana Kak Anang ya? Mohon dibacakan Kak Nanda jawaban pertama, kedua, dan ketiga nggak apa-apa ya Kak Nanda ya? Oke, siap, Pak. Ya. Untuk jawaban yang pertama, setelah melakukan pembelajaran di tatap maya bersama fasilitator dan membaca modul, baru saya mengerjakannya. Oke. Untuk jawaban yang kedua, semangat dan sangat termotivasi untuk lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk jawaban yang ketiga, melakukan pengajaran yang lebih aktif, kreatif, dan mengasihkan bagi anak-anak, dan yang membantu saya kelompok teman-teman guru PJOK di sekitar. Itu jawaban dari Pak Anang, Pak. Ya, terima kasih Kak Anang. Walaupun terkendala untuk di Jamboard, jadi kita tidak membatasi ya. Jadi siapapun bisa menjawab melalui aplikasi ataupun ruang-ruang yang ada seperti di kolom chat ini. Kita lanjut ke presentasi yang berikutnya. Bentar. Kita sudah tadi berbagi refleksi ya, sudah kita saling membacakan dengan rekan-rekan tadi. Sekarang kita masuk pada sesi akhir kita hari ini. Masih belum muncul juga ini. Coba kita ini tutup dulu. Baik, pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu, yang pertama harapannya setelah kita menyelesaikan kegiatan tadi, yaitu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Lalu mengimplementasikan, menulis refleksi, menggunakan model refleksi yang berbeda. Pak, saya harus ngantuk. Lalu slide terakhir yaitu ucapan terima kasih dari saya karena kakak-kakak sekalian sudah mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini selama 1 jam pelajaran dan alhamdulillah berjalan dengan sangat baik dan diharapkan ke depan kita sama-sama antusias dan semangat untuk mengikuti kegiatan kita ini. Saya cukupkan untuk presentasi atau penyampaian materi pada malam hari ini dan saya kembalikan kepada moderator Kak siapa tadi ya, Kak Doni ya, Indra Doni ya.
Ya, Indra Doni, Pak. Kak. Baik, kami persilakan kepada Kak Indra Doni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, demikianlah pemaparan materi dari Pak Ferry. Semoga kita dapat memahami dan mengerti apa tema pada malam hari ini. Meningkat acara atau kegiatannya selanjutnya itu penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita foto dulu ya Kak ya. Kita foto. On cam semua. Rapikan semuanya. Pasang tampang senyum ini. Oke, kelas 2 biasa. Pak Ganjar senyum. Mana Kak Andi, Kak Krisna? Ngantuk. On cam. Kameranya dihidupkan. Silakan. Oke, 1, 2. Oke ya, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Nanti saya share ke grup WA ya. Ya. Saya matikan dulu recordnya.